Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang musyarakah ya. Yang perlu kami tekankan terlebih dahulu bahwa pada mata kuliah Hukum Kewarisan 2 ini kita membahas persoalan-persoalan penyelesaian ya kewarisan yang tentu berbeda dari aturan-aturan normatif yang pernah kita atau dosen lain ajarkan di mata kuliah Hukum Kewarisan 1 ya, aturan-aturan normatif tentang kewarisan. Nah, pada mata kuliah Hukum Kewarisan 2 ini kita akan membahas kasus-kasus ya, yang di luar aturan normatif itu. Ya, semisal contoh kemarin kasus Gorowain. Nah, sekarang kasus musyarakah ya, musyarakah. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang Gorowain itu adalah sama atau penyebutannya yaitu Umariyah 1. Nah, saya telah menjelaskan ada Umariyah 2. Nah, Umariyah 2 yaitu kasus musyarakah. Musyarakah ini Umariyah 2 karena memang yang mencetuskan, yang mengijtihadkan yaitu adalah sahabat Umar bin Khattab gitu ya. Nah, apa sih musyarakah itu ya? Musyarakah itu secara bahasa berarti berserikat ya, atau bersekutu ya. Maksudnya serikat adalah yaitu serikat antara dua orang atau lebih ya, bersekutu dua orang atau lebih dalam suatu hal atau urusan. Ini secara bahasa ya. Nah, musyarakah merupakan persoalan khusus ya, dalam konteks kewarisan, yakni khusus untuk menyelesaikan persoalan warisan antara saudara seibu ya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan saudara laki-laki sekandung. Lebih jelasnya, musyarakah itu berlaku apabila ahli waris sebagai berikut ya. Ini ahli waris sebagai berikut. Siapa saja ahli warisnya ketika terjadi kasus musyarakah itu? Yang pertama adalah suami, yang kedua ibu atau nenek. Kalau nenek ini kalau apabila tidak ada ibu ya, kalau ada ibu maka nenek terhijab ya. Suami, ibu atau nenek, saudara laki-laki atau perempuan seibu 2 atau lebih. Nih syaratnya ya. Syaratnya adalah kalau saudara seibu itu laki-laki atau perempuan jumlahnya 2 atau lebih. Kemudian adalah saudara laki-laki sekandung. Nah, penjelasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini rukunnya. Tadi secara singkat, nah ini rukunnya. Suami ya, ibu kalau tadi ada atau nenek ya, ibu atau nenek juga bisa. Saudara seibu 2 atau lebih ya, sehingga mendapat sepertiga ya, sehingga mendapat sepertiga. Kalau saudara seibu itu jumlahnya hanya 1, dia tidak mendapatkan sepertiga, ya ini 1/6. Nah, di sini disyaratkan saudara seibu itu baik laki-laki maupun perempuan itu jumlahnya ada 2 atau lebih. Kemudian rukun ahli waris yang berikutnya adalah saudara laki-laki kandung ya, bersama dengan saudara perempuan kandung, karena masing-masing mendapatkan asobah dan asobah bil ghair, atau saudara laki-laki kandung saja yang mendapatkan asobah ya. Itu. Ini adalah rukun ahli waris dalam kasus musyarakah gitu ya. Nah, permasalahan tersebut jika diselesaikan sesuai dengan bagiannya, maka saudara laki-laki sekandung sebagai asobah tidak mendapatkan bagian. Jadi nanti kita akan akan mencoba melihat di mana sebenarnya saudara laki-laki sekandung ini tidak mendapatkan bagian gitu ya, karena telah habis dibagikan. Padahal kita ketahui bahwa saudara laki-laki sekandung itu lebih dekat hubungannya dengan si mayit. Nah, sejarah pertama kali persoalan ini muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya, sehingga kasus ini dinamakan Umariyah ya.
pada awalnya Umar memutuskan sesuai dengan apa adanya, ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, yakni saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan bagian karena asobah, ya. Asobah itu, ya, saya pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bisa mendapatkan sedikit, bisa mendapatkan banyak, bisa mendapatkan seluruh harta warisan, bisa tidak sama sekali. Nah, awalnya pada kasus ini sahabat Umar menyelesaikan ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti kalau sesuai dengan aturan yang berlaku, saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan bagian karena asobah, gitu kan, ya. Namun ketika masalah itu diajukan kembali padanya, ya, sebagian sahabat memberikan perumpamaan akan ketidakadilan penyelesaian dengan cara demikian. Kemudian sahabat Umar pun memutuskan bahwa mereka sama-sama mendapatkan bagian sepertiga dari harta waris, ya. Jadi sepertiganya, ya, bagian saudara seibu yang 2 atau lebih itu juga menjadi bagiannya saudara laki-laki sekandung, gitu, ya. Nah, pendapat ini disepakati oleh Zaid bin Sabit dan sebagian besar sahabat, yaitu selain itu Syafi'iyah dan Malikiyah. Jadi pendapatnya Umar bin Khattab ini disepakati oleh Zaid bin Sabit dan diikuti oleh jumhur ulama, gitu, ya. Namun segolongan ulama lain tetap menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan teks Al-Qur'an, yakni saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan bagian. Ulama ini diantaranya adalah, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kemudian diikuti oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, ya. Menurut kami, untuk menyelesaikan persoalan semacam ini kami menggunakan musyarakah, ya, karena pada prinsipnya keadilan tetap sesuai dengan syariah, bahwa saudara sekandung tetap memperoleh bagian sebagaimana pendapat Umar bin Khattab, gitu, ya. Karena memang kalau secara dilihat dari kedekatannya antara saudara sekandung dengan saudara seibu itu lebih dekat saudara sekandung, ya, lebih dekat saudara sekandung hubungannya. Tetapi ketika rukun warisnya hanya suami, ibu, saudara seibu jumlahnya 2 atau lebih, kemudian saudara sekandung laki-laki, kok malah saudara sekandungnya tidak mendapatkan bagian. Kan ini kan aneh, sehingga pendapat Umar memutuskan, kalau begitu ya udah saudara sekandung ini mendapatkan bersama-sama mendapatkan sepertiga bersama saudara-saudara seibu, gitu, ya, yang jumlahnya 2 atau lebih tadi itu. Nah, penyelesaian musyarakah ini saya membuat contoh, ya. Dalam penyelesaian digunakan 2 cara, yakni cara musyarakah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini perbedaan penyelesaiannya, ya, antara kedua sahabat ini karena berbeda pendapat. Semisal, ya, seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, suami, ibu, 2 saudara seibu, 2 saudara sekandung dengan jumlah harta 36 juta. Maka bagian masing-masing adalah, nah, ini penyelesaiannya. Suami itu kan mendapatkan setengah karena tidak ada anak. Ibu mendapatkan 1/6, ya, meskipun tidak ada anak, ya, meskipun tidak ada anak bukan berarti ibu bagiannya 1/3. Ibu bagiannya 1/6 karena ada saudara, ya, ada saudara 2 atau lebih, ini jumlahnya 2 atau lebih, maka bagian ibu adalah 1/6. Nah, saudara seibu, 2 saudara seibu itu 1/3, ya. Dan 2 saudara sekandung ini juga 1/3, ini pendapatnya Umar bin Khattab, ya. Jadi 1/3 yang tadinya khusus untuk saudara seibu saja menjadi juga bagiannya untuk saudara sekandung. Harusnya ini kalau menurut aturan normatifnya, ya sudah kita pahami, ya, 1/3 ini hanya untuk 2 saudara seibu saja. 2 saudara sekandung ini mendapatkan asobah, gitu, ya. Tapi menurut Umar 1/3 ini menjadi bagiannya saudara seibu dan 2 saudara
sekandung, 2 saudara seibu dan 2 saudara sekandung. Jadi bagian sepertiga ini bagian dari saudara seibu dan saudara sekandung. Ya, ini yang dikatakan musyarakah atau bersekutu ya. Tadinya bagiannya masing-masing, sekarang menjadi bersama-sama. Jadi kalau KPK atau asal masalahnya dari 2, 6 dan 3 adalah 6 gitu ya. Ya, yang suami mendapatkan 3 bagian, ibu mendapatkan 1 bagian, dan saudara seibu dan saudara sekandung mendapatkan 2 bagian. Kalau kita bagikan harta warisnya, maka suami mendapatkan 18 juta, ibu mendapatkan 6 juta, dan 2 saudara seibu dan 2 saudara sekandung ini mendapatkan 12 juta. Nah, 12 juta ini karena ada 4 kepala ya, 4 kepala, maka 12 juta dibagi 12 juta dibagi 4, maka hasilnya adalah masing-masing saudara, baik itu saudara seibu atau saudara sekandung, itu mendapatkan 3 juta ya, mendapatkan 3 juta seperti penjelasan di bawah ini. Nah, dalam kasus musyarakah ini tidak berlaku ya lidzakari mithlu hadil unsayain ya, tidak berlaku 2 bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan, ini tidak berlaku. Jadi sepertiga ini kalau di sini ada saudara laki-laki seibu, ada saudara perempuan seibu, atau di sini ada saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung, ini tidak berlaku lidzakari mithlu hadil unsayain, karena memang sepertiga ini adalah untuk mereka dibagi rata gitu kan, kalau sudah sekutu antara kedua kelompok saudara ini ya, baik saudara seibu dan saudara sekandung ini. Nah, itu penyelesaiannya menurut Umar bin Khattab. Nah, ini adalah penyelesaian menurut Ali bin Abi Thalib yang sesuai dengan normatif yang yang telah kita pahami pada penjelasan mata kuliah hukum kewarisan 1 ya. Nah, suami tetap mendapatkan setengah, ibu mendapatkan 1/6, saudara seibu mendapatkan 1/3 gitu ya, dan 2 saudara sekandung yang mendapatkan asobah. Kalau asobah ya karena ini 3 bagian, ini 1 bagian, 2 bagian habis. Nah, asobah ya habis, nggak dapat bagian gitu ya. Nah, ini menurut Ali bin Abi Thalib ya seperti ini pembagiannya. Nah, namun menurut Umar, kalau begitu, wah ini nggak adil bagi saudara sekandung, padahal hubungannya lebih dekat saudara sekandung daripada saudara seibu gitu ya. Tapi kok saudara sekandung malah nggak dapat apa-apa. Tapi berbeda pendapat dengan Ali bin Abi Thalib ya, namanya sudah asobah ya sudah, meskipun tidak ada bagian ya itulah bagian asobah. Sudah, kalau tidak bagian ya berarti itu sudah resikonya menjadi bagian asobah. Jadi ini penyelesaian menurut Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, ini penekanan saja. Maka dengan cara perhitungan mustarikah atau musyarakah ya, maksud saudara kandung bisa mendapatkan bagian warisan. Perhitungan kepala tidak lagi digunakan. Maksudnya adalah yang konsep lidzakari mithlu hadil unsayain dalam kasus musyarakah ini, sehingga laki-laki dan perempuan derajatnya sama, yaitu ya dibagi rata gitu ya. Tidak ada konsep 2/1 gitu. Nah, itu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan kami berikan soal-soal, nanti dikerjakan tugas mandiri, nanti dikumpulkan di e-learning ya, aplikasi e-learningnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.